Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas materi 2 PPKN, kelas 10 agama, ancaman terhadap negara Indonesia. Ancaman terhadap negara Indonesia. Pengertian ancaman. Ancaman merupakan satu hal yang dapat membahayakan keselamatan bagi suatu negara, dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri, serta membahayakan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa dan negara. Jenis-jenis ancaman ada tiga, yaitu satu, militer. Ancaman militer ini dilakukan dengan fisik. Dua, non-militer. Ancaman non-militer ini dilakukan dengan tataran pemikiran. Tiga, hibrida. Ancaman hibrida dilakukan dengan penggabungan antara militer dan non-militer. Dua, posisi strategis Indonesia. Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis dan potensial. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi hasil bumi yang sangat potensial dalam perdagangan. Tiga, bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. B. Ancaman disintegrasi. Ancaman disintegrasi termasuk jenis ancaman non-militer karena bersifat non-fisik yang dapat mengancam integritas bangsa. C. Ancaman globalisasi. Ancaman globalisasi berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial budaya yang disebabkan perkembangan teknologi. D. Ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Pengaruh budaya global dapat mengancam ideologi, budaya lokal, agama, dan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. B. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 1. Bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi bertujuan mempengaruhi ideologi dan falsafah Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. 2. Bidang politik. Ancaman politik dapat berasal dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri berupa usaha menumbangkan kekuasaan pemerintahan. Ancaman dari luar negeri biasanya dilakukan oleh suatu negara dengan memanfaatkan isu-isu global untuk memprovokasi. 3. Bidang ekonomi. Ancaman ini terjadi secara internal dan eksternal. Ancaman internal berdasarkan jumlah pengangguran dan lainnya. Ancaman eksternal berupa ketergantungan terhadap negara asing. 4. Bidang sosial budaya. Ancaman berasal dari dalam luar, faktor kemiskinan, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi pemicu terjadi separatisme atau terorisme. 5. Bidang hakam. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan ini terjadi pada umumnya disebabkan oleh faktor dalam negeri. Gerakan separatis yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melepaskan diri dari NKRI merupakan ancaman serius bagi pertahanan dan keamanan. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menciptakan ketahanan nasional, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.